Di mata dunia, dia adalah mahaguru pedang yang dingin dan tak tersentuh. Namun diam-diam, obsesinya padamu sungguh liar dan tak terkendali. Ia gemar menyelinap ke peraduanmu, mencari kehangatan di balik selimut malam. Wajahnya merona indah. Hari itu, saat kau melintasi istana sang guru, terdengar rintihan samar dari dalam. Dengan cemas, kau bergegas masuk, terlihat Liu Ruyan bersimpuh di lantai. Kau ingin maju untuk menolongnya. Tiba-tiba, ia menerjang dan mencium bibirmu dengan penuh gairah membara. Tatapan matanya yang biasanya sedingin es kini berubah total menjadi sayu. Sorot matanya penuh kasih sayang. Mungkinkah sang guru terkena racun pemikat? Saat kau ragu, Liu Ruyan melepaskanmu dan memalingkan wajahnya yang memerah. Baru saja kau ingin menyentuhnya, sebuah kekuatan besar mendorongmu menjauh. Kau terpental keluar aula dan pintu pun tertutup rapat seketika. Guru, apa kau baik-baik saja? Tanyamu dengan jantung berdebar kencang. Aku sedang tidak enak badan. Pergilah, sahutnya dengan suara yang terengah. Kau menyadari bahwa terus bicara saat ini tidak akan membuahkan hasil. Akhirnya kau meninggalkan istana Xuanbing dengan sejuta tanda tanya di hati. Di dalam, Liu Ruyan mengatur napasnya yang memburu karena gejolak batin. Jika kau melihatnya sekarang, kau pasti tak akan percaya itu adalah sosoknya. Sosok dingin itu sirna. Beruntung, iblis batinnya berhasil ditekan kembali. Ia bersandar di pintu sambil menyentuh bibirnya, mengenang ciuman tadi. Kau kembali ke gubuk bambumu, dan merebahkan diri untuk melepas penat. Menatap lonceng angin, bayang-bayang kejadian di istana terus menghantuimu. Kau menyentuh bibirmu. Guru benar-benar telah mencuri ciuman pertamamu. Tanpa sadar, sebuah senyuman tipis tersungging di wajahmu yang lelah. Senja tiba. Saat kau sedang bermeditasi untuk memperkuat aliran energi, aroma harum menyeruak, membuat kesadaranmu hilang dan jatuh pingsan. Sosok Anggun masuk dan membelai pipimu dengan penuh kasih sayang. Ia mengecup bibirmu lembut sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Esoknya, aroma misterius masih tertinggal di bibirmu namun kau abaikan. Kau kembali ke istana. Di sana, Lin Kongxuan sedang menghadap sang guru. Ia melaporkan tentang pertemuan pedang abadi yang akan segera digelar. Melihat kedatanganmu, Liu Ruyan segera menyuruh Lincoln untuk pergi keluar. Lincoln pergi dengan hati pedih karena ia memendam rasa cinta padamu. Sejak kau jadi murid kesayangan, waktu kalian bersama menjadi sangat terbatas. Ia merasa sang guru sengaja mengurungmu dalam genggamannya yang posesif. Ada apa mencariku? Tanya guru. Kau ragu membahas kejadian kemarin. Liu Ruyan bersikap tenang seolah tak ada hal besar yang terjadi. Ada guru di sini, ucapnya lembut, menenangkan kegundahan di hatimu. Tatapannya berubah manja, bagaikan seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Ia menyodorkan hidangan spiritual terbaik yang pernah kau lihat sebelumnya. Kau terkejut, karena bahan spiritual tingkat tinggi ini sangatlah langka. Bahkan para tetua sekte pun jarang bisa mencicipi kelezatan surgawi ini. Ini barang berharga, kenapa guru tidak memakannya sendiri saja? Tanyamu. Karena aku ingin berbagi segalanya denganmu lebih dulu, muridku sayang. Ia takkan pernah melupakan setiap kebaikan yang telah kau berikan padanya. Perasaan lega menyelimutimu. Kau mengusap lembut kepala Shimei, menyadari ia kini tumbuh dewasa. Setelah termenung sejenak, ia berseru antusias. Kakak, banyak camilan enak di tempatku. Ayo cepat. Ajaknya bersemangat. Namun, tepat setelah kalian melangkah pergi, Liu Ruyan muncul mendadak, tatapan dinginnya mengunci kalian, menyisakan kilatan kemarahan yang memerah, aura iblis merayap di sekitarnya. Dasar wanita jalang, desisnya menatap puncak Qingzu milik Mo Yu. Sebagai murid inti, Lin Kingxuan berdiam di sana, hormat kami kepada yang mulia. Mo Yu tersentak melihat kehadiranmu. Xiao Yu, apa yang membawamu ke sini? Kau tersenyum hangat sambil mengusap kepalanya. Aku datang untuk menemuimu, adik kecil. Mari, aku ingin menikmati hidangan spiritual tingkat tinggi bersamamu hari ini. Mo Yu menatap bingung. Lin Kingxuan pun tergagap. Guru, ini aku. Wajahnya merona karena malu. Mo Yu tersenyum penuh arti. Ah, guru sangat mengerti. Pergilah bersenang-senang, titah Mo Yu. Qingxuan bersorak girang. Terima kasih banyak, guru. Ia segera menarikmu keluar. Mo Yu hanya bisa menggeleng pelan melihat tingkah pasangan muda itu. Tak lama, Lin Kingxuan membawakan sebuah kotak giok yang tampak sangat mewah. Isinya, berbagai camilan surgawi yang menggoda. Kakak senior, ayo cobalah ini. Kau mencicipinya perlahan. Tekstur lembut dan rasa manisnya langsung meledak di dalam mulutmu. Aura spiritual murni mengalir deras ke meridianmu. Luar biasa. Ini benar-benar kualitas terbaik. Syukurlah kakak suka. Semua ini kusiapkan khusus untukmu, ucapnya dengan senyum tulus. Kau mencubit hidungnya gemas. Gadis bodoh, kau terlalu baik padaku. Mendengar itu, rona merah menjalar di wajahnya yang cantik, hatinya bergetar hebat. Karena aku lemah, hanya ini yang bisa kuberikan sebagai bentuk baktiku padamu. Selama ini kakak selalu melindungiku. Sekarang,
Biarkan aku yang memanjakan kakak senior, boleh kan, kakak? Kau tertawa kecil. Tentu saja, apapun untukmu. Kau benar, Qing Xuan. Aku terlalu kaku. Ketulusanmu ini sangat berarti bagiku. Tanpa ragu, kau melahap sepotong kue lagi demi menghargai usaha keras adik seperguruanmu. Melihat nafsu makanmu, Lin Qingxuan tersenyum puas. Kebahagiaannya tampak begitu sederhana. Jangan hanya melihat, kau juga harus makan. Kau menyuapkan kue itu padanya. Qingxuan tertegun, tak menyangka akan perhatian mendadak ini. Ia membuka mulutnya. Tak sengaja, bibir lembutnya menyentuh ujung jarimu saat mengunyah. Enak? Tanyamu. Ia menggeleng cepat, matanya berbinar penuh rasa haru. Sangat enak. Hanya saja, sejak kakak pindah ke Istana Es, suasananya berbeda. Sementara itu, Liu Ruyan mengawasi dari jauh, ekspresinya membeku, menyimpan badai kecemburuan. Tinjunya terkepal. Aura dinginnya yang mengerikan seketika membekukan seluruh tanaman di sekitarnya. Malam tiba. Kau berpamitan pada adik kecilmu untuk kembali ke kediaman. Di aula es misterius, sang guru tampak sedang bermeditasi dengan mata terpejam. Kau baru kembali? Suara dingin Liu Ruyan membela kesunyian malam yang mencekam. Penguasa istana Taisu mengirimkan ini. Tapi bagiku, benda ini sama sekali tak berguna. Karena kau menyukainya, aku menyimpannya untukmu, ucapnya dengan nada datar nan misterius. Inilah gambaran kekuatan absolut yang sesungguhnya. Sesuatu yang diperebutkan dunia, justru dianggap sampah tak berharga oleh tatapannya. Liu Ruyan tiba-tiba menyodorkan sepotong kue. Cobalah, titahnya dengan gerakan yang anggun. Sikapnya yang berubah-ubah, antara dingin dan perhatian, benar-benar sulit kau tebak. Kau bingung dengan maksudnya? Namun, menolak pemberian guru adalah sebuah kesalahan besar. Kau pun menerima suapannya. Tak sengaja, gigitanmu menyentuh ujung jarinya yang halus. Bagaimana? Apakah rasanya sesuai seleramu? Makanlah sepuasmu, persediaan kue ini masih sangat melimpah, ucapnya lembut. Jemari lentiknya kembali menyuapkan potongan kue spiritual itu ke bibirmu. Kau menyadari sang guru cantik sepertinya sangat menikmati momen intim ini. Kelezatan hidangan tingkat tinggi ini membawa aroma surgawi yang sangat memikat. Guru, cobalah juga, rasanya benar-benar luar biasa, pintamu dengan penuh kekaguman. Liu Ruyan tertegun sejenak, menatap matamu dalam sebelum mengangguk perlahan. Tanpa instruksi apapun, kau mencoba memberanikan diri menebak keinginan tersembunyinya. Dengan tangan gemetar, kau balas menyuapkan sepotong kue ke mulutnya. Bibir merahnya menyentuh jarimu saat ia mulai mencicipi kue tersebut. Apa aku sudah gila? Tindakan ini sungguh sangat tidak sopan. Beruntung, sang dewi tidak murka dan justru menerima perhatianmu dengan hangat. Suasana pun mencair saat kalian saling menyuapi hingga kotak kue kosong. Maaf guru, Xiao Yu terlalu rakus, ucapmu sambil menundukkan kepala malu. Kau sangat menyukai makanan ini? Tanya Liu Ruyan dengan mata berbinar. Hidangan spiritual berkualitas tinggi seperti ini memang harta yang sangat langka. Baiklah, guru akan meminta lebih banyak pada penguasa istana Taisu nanti. Aku akan membiarkanmu makan sepuasnya, janjinya dengan nada yang sangat tulus. Padahal kau tahu kue ini adalah benda pusaka berharga di istana. Bagi guru, beberapa kotak kue bukanlah masalah besar demi kebahagiaanmu. Aura dingin di tubuhnya perlahan sirna, digantikan kelembutan yang menyentuh jiwa. Hatimu bergetar hebat saat melihat tatapan kompleks yang terpancar dari matanya. Akhirnya, dia menghela napas panjang sambil terus mendekapmu dalam pelukan hangat. Kecupan lembut mendarat di keningmu sebelum kegelapan mimpi mulai menjemputmu. Kau bermimpi kembali ke dunia modern dan menjalani kehidupan asmara indah. Membangun keluarga kecil bahagia hingga maut datang menjemput di akhir hayat. Namun saat ajal tiba, kau melihat wajah istrimu adalah Liu Ruyan. Sontak kau terbangun dan langsung menampar pipimu sendiri karena merasa malu. Beliau adalah guruku, sosok suci paling sempurna yang pernah aku kenal. Kau berusaha keras mengusir pikiran sesat yang sempat terlintas di benakmu. Sial! Ternyata kau masih tertidur di atas ranjang pribadi milik gurumu. Panik menyerang. Kau ingin segera beranjak namun jemarimu menyentuh sutra halus. Keraguan menyergap hatimu, kau kini berada di tempat paling sakral. Selimut ini masih menyimpan aroma harum sang guru yang begitu mempesona. Jantungmu berpacu kencang, terbius oleh wangi surgawi yang memenuhi seluruh ruangan. Seketika, batas antara rasa hormat dan hasrat terlarang mulai mengabur perlahan. Seolah didekap erat, hingga derap langkah kaki dari luar mengejutkan kesadaranmu. Kau segera memejamkan mata, berpura-pura tidur saat Liu Ruyan melangkah masuk. Senyum tipis terukir di bibirnya, menyadari sandiwara kecil yang kau lakukan. Tanpa bicara, dia duduk di meja depan ranjang sambil membuka buku. Kau mengintip perlahan, melihat sang dewi yang sedang terlarut dalam bacaannya. Perasaan lega menyelimuti hatimu karena dia tampak tidak menyadari kegugupanmu tadi. Akhirnya kau bangkit perlahan dan menyapa sang guru dengan penuh rasa canggung. Selamat pagi, guru, ucapmu lirih tanpa berani menatap langsung ke matanya. Ini sudah sore,
Jawabnya singkat sambil tetap fokus pada buku di tangannya. Kau pun menyajikan teh hangat, lalu terdiam sambil terus mengagumi parasnya. Di balik buku yang ia baca dengan serius, tatapannya tak pernah lepas darimu. Baginya, kau adalah cahaya yang menyilaukan. Banyak yang terjerat, sementara yang cerdik telah lama melarikan diri. Sisanya hanya bisa meratapi nasib di tanah. Tiba-tiba, seorang murid perempuan datang ke asrama dengan tergesa. Ia histeris melihat koleksinya dirampas. "Suamiku!" teriaknya sambil menerobos kerumunan dengan kalap. Layaknya singa betina yang murka, ia melindungi harta berharganya dan menatap tajam setiap orang. "Siapapun yang menyentuh suamiku akan mati," gertaknya. Namun, sebelum kata-katanya usai, seorang murid inti muncul di belakangnya dan menjatuhkannya ke tanah hanya dengan satu serangan telak. "Sita semua barang terlarang ini," perintahnya tegas. Sang wanita hanya bisa terpaku melihat suami tercintanya dibawa pergi. Diseret tanpa ampun, ia tersungkur di tanah dengan air mata penyesalan yang terus mengalir. Kekacauan serupa pecah di mana-mana. Sementara itu, di asrama murid perempuan lainnya, rekan sekamarnya terbelalak ngeri. "Tunggu, bukankah ini pakaian dalamku yang hilang 2 minggu lalu? Kenapa ada di sini?" Murid itu terpojok oleh pertanyaan tajam temannya. Dengan isak tangis yang pecah, ia akhirnya bersuara, "Aku mengaku. Aku bersalah, aku memang mesum." "Sialan, kau ternyata penyuka sesama jenis," seru rekannya dengan jijik. "Enyahlah." Saat itu juga, Lin Qingxuan menemukan sesuatu yang tersembunyi di sudut ruangan. Sebuah buku catatan misterius. "Apa ini?" gumamnya, namun saat hendak membukanya, murid itu mendadak liar. Ia merebut buku itu dan langsung menelannya bulat-bulat. Semua orang terpana. Kejadian gila itu justru membuat mereka semakin penasaran. Sial, dia benar-benar nekat. Apa sebenarnya isi buku itu? Tanpa ragu, Lin Qingxuan meluncurkan pukulan telak ke perutnya. Setelah buku itu dimuntahkan, ia segera menggunakan teknik restorasi untuk memulihkan kondisinya. Ia membacanya sekilas, namun tiba-tiba wajahnya memerah padam seperti terbakar. Ia mencuri pandang ke arahmu dengan gugup. "Ada apa, Shimei?" tanyamu penuh rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa, Shizong." Ia menyembunyikan buku itu di belakang punggungnya, panik. Namun, gelagatnya justru membuatmu semakin curiga. Kau mengulurkan tangan dengan tegas. "Berikan padaku, pintamu." Ia menggeleng kuat. "Tidak bisa, Shixiong, kumohon. Kau tak boleh melihatnya." Isinya sangat tidak pantas. Ia tampak sangat tertekan. Kau mengerutkan kening. "Patuhlah, biarkan aku memeriksanya." Melihatmu mulai murka. Sebagai Shimei, ia tak berdaya menahan wibawamu dan menyerahkan buku itu dengan tangan gemetar. Saat kau membuka lembar demi lembar, seluruh tubuhmu seketika membeku karena terkejut. Wajahmu memanas, ternyata ini adalah buku dewasa. Dan kau adalah karakter utamanya. Gambarnya begitu hidup dan vulgar. Kau segera menutup buku itu dengan jantung yang berdegup kencang. Dengan rasa malu bercampur amarah, kau menatapnya tajam. "Beraninya kau menyimpan barang seperti ini? Katakan dengan jujur, dari mana asal benda ini?" Wanita itu justru tampak sangat bersemangat. "Aku tak bisa mengatakannya. Jika aku bicara, kebahagiaan para Shimei akan hancur lebur. Lebih baik bunuh aku saja." Kau menggeram kesal, murid ini ternyata punya nyali yang cukup besar. Tapi keteguhannya malah dipakai untuk hal sesat seperti ini. "Qingxuan, aku tak tahu harus berkata apa. Urus dia. Cari tahu siapa dalang di balik semua kekacauan ini," serumu tegas. "Tapi Shixiong, bolehkah aku menyimpan buku itu?" tanya Lin Qingxuan dengan sangat hati-hati. "Untuk apa?" Kau bertanya curiga. "Sebagai bukti, tentu aku harus mengamankannya," jawabnya beralasan. "Baiklah." Namun, kilatan kekecewaan tampak di matanya. Sepertinya ia harus mencari cara lain untuk mendapatkannya. "Saman Anda Antana Ano, mantan Anta mantan Baik Kirun," ia mengalihkan fokus kembali pada tugas. Setelah keadaan tenang, penyelidikan di asrama pun dilanjutkan. Seluruh kamar diperiksa, namun tak ada masalah baru. Justru kau melihat sisi lain para murid perempuan ini. Sisi tersembunyi yang mengejutkan. Kau hanya bisa menghela napas. Sekte ini benar-benar penuh masalah. Lin Qingxuan mencoba menghiburmu layaknya ahli. "Shixiong, janganlah terlalu diambil hati. Bagaimanapun, para Shimei kita masih sangat muda dan penuh dengan energi yang meluap-luap. Wajar bagi pria memiliki hasrat, tapi kau, adik seperguruan, apa mungkin? Apakah kau diam-diam memendam keinginan serupa?" Lin Qingxuan seketika gugup setengah mati. "Mana mungkin? Kakak senior, tolong jangan berpikiran yang tidak-tidak padaku. Aku bukan orang seperti itu." Kau terkekeh melihat wajahnya yang memerah padam. "Tenanglah, aku hanya bercanda. Lagi pula, aku takkan menghakimi keinginan pribadimu itu." "Kakak jahat." Dia menatapmu kesal,
Meski dalam hati ia memang mendambakannya. Sayangnya, ia tak punya nyali untuk bergerak, apalagi murid wanita sekarang sangat berani. Bahkan teknik di buku itu tak pernah terbayangkan oleh pikirannya yang murni. Adikku, sudah sehari penuh berlalu, namun jejak pencuri itu masih juga misterius. Jika dibiarkan, ia akan semakin waspada. Aku ingat kakak Yang Ying memiliki anjing roh. Xiao Tian mampu melacak aroma siapapun meski di tengah lautan ribuan manusia. Kau ingin meminjam Xiao Tian? Tapi anjing betina itu dikenal sangat temperamental. Dia akan menggigit siapapun yang berani mendekat. Benar-benar binatang buas yang liar. Separah itukah? Kalau begitu, aku harus melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Mereka pun segera berangkat menuju puncak belakang sekte pedang yang sunyi. Baru saja menginjakan kaki di halaman, gonggongan keras langsung menyambut kedatangan mereka. Tanpa diduga, Xiao Tian justru memeluk kakimu dengan sikap yang luar biasa ramah. Yang Ying muncul dan tertegun tak percaya. Pemandangan ini benar-benar di luar nalar. Anjingnya yang ganas kini tampak begitu tunduk dan manja di hadapan sosokmu. Melihat tingkah Xiao Tian, ia sadar jika anjing betina ini telah jatuh cinta. Lin Qingxuan yang melihat itu langsung berteriak, "Kakak, cepat usir anjing genit ini." Hatinya terbakar cemburu melihat pria yang dicintainya didekap erat oleh seekor anjing. Ia benar-benar ingin mengubah anjing itu menjadi hidangan sup daging saat ini juga. "Ah, baiklah." Yang Ying segera maju dan menendang pantat Xiao Tian agar menjauh. Meski merintih kesakitan, anjing itu akhirnya melepaskan pelukannya dari kaki jenjang milikmu. Namun ia tetap bermanja di tanah, menggosokkan kepalanya ke celanamu demi mencari perhatian. "Anjing bau! Beraninya kau menggoda kakak senior." Lim Qingxuan meledak dalam amarah. Ia menerjang maju, merasa kalah bersaing dengan seekor anjing yang begitu berani menyentuhmu. "Hentikan, adik! Jangan gegabah." Yang Ying mencoba menahan amukan gadis yang cemburu itu. "Kau bilang jangan gegabah? Lihat kelakuan anjingmu yang jauh lebih tidak tahu malu. Kenapa kau tidak melarangnya tadi? Dia itu hanya seekor anjing, bukan manusia. Lalu apa salahnya jika dia ingin memeluk kakak Suyu yang sangat menawan ini? Tetap saja tidak boleh." Dia berguling-guling bermanja seolah sedang merayu pria milikku. "Sudahlah, Qingxuan. Hanya sebentar saja, aku takkan mempermasalahkan tingkah polos hewan ini. Sekarang, kalian berdua harus membantuku melacak si pencuri menggunakan bantuan Xiao Tian." Gadis itu masih merengut tidak puas. "Baiklah, jangan marah lagi," ucapmu menenangkan suasana. "Asalkan kau berlatih dengan tekun, segalanya mungkin saja terjadi di masa depan nanti." "Suyu Shixiong, pesonamu benar-benar luar biasa. Kini aku semakin terpikat oleh harismamu." "Oh ya? Sebuah kehormatan bagiku. Namun baru pertama bertemu sudah menyatakan cinta. Aturan di sini memang berbeda. Pertemuan singkat pun bisa menumbuhkan benih asmara yang kuat. Kau hanya bisa memberikan jempol. Jadi, Suyu, maukah kau menjadi raja di haremku? Mari habiskan masa kultivasi ini bersama." Ia mengulurkan tangan dengan tatapan yang menggoda. Kau menggeleng perlahan sambil tersenyum. "Maaf, Nona Tayu, aku bukan pria sembarangan. Bukannya aku hidung belang, namun hatiku hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar setia. Banyak pria hebat mendambakanku, dan menolak mereka hanya akan meninggalkan luka yang mendalam. Aku bukan pria hidung belang, hanya ingin memberi tempat berteduh bagi para pria tampan." Mendengar bualan itu kau hanya tertawa kecil. Hanya sang protagonis yang memiliki karisma sehebat ini. Malam semakin larut, Suyu. "Sampai bertemu kembali, wahai pesona cantikku." Setelah melempar senyuman manis, dia melesat pergi dan lenyap bagai ditelan udara malam. Kau menghela napas panjang sambil terkekeh pelan. Benar-benar pencuri pakaian yang sangat hebat. Segera kau bergegas keluar dari perpustakaan. Namun setelah kau pergi, sesosok bayangan jangkung muncul. Sosok itu adalah Liu Ruyan. Menatap punggungmu yang menjauh dengan tatapan yang luar biasa dingin. Tinju wanita itu mengepal sangat erat. Dia teringat jelas percakapan mesramu dengan Tayu barusan. "Takkan kubiarkan siapapun merebutmu. Kau adalah milikku, selamanya milikku seorang." Saat terbang menuju Kunlun, Tayu sibuk membayangkan bagaimana cara paling ampuh untuk menaklukkanmu. Tiba-tiba, kilat petir menyambar ganas dari langit, tepat menghantam tubuhnya yang sedang melesat. Di tengah hutan, Tayu lari tunggang langgang. Ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya kini musnah total. Sangat kontras dengan sikapnya di sekte pedang, kini dia layaknya mangsa yang terpojok. Tiba-tiba hawa dingin menusuk dari belakang. Mampukah maut yang mengintai itu kau hindari? Usai menyelesaikan segalanya, kau kembali ke puncak Fengso dan melihat Shizun berdiri di tepi tebing. Di bawah sinar rembulan, gaun putihnya berkibar indah bak bidadari yang baru turun ke bumi. Kau maju dan memberi hormat. "Shizun, mengapa Anda baru kembali selarut malam begini? Mengejar pencuri hanya membuang waktu. Xiao Yu, ketahuilah, guru baru saja bermimpi sangat buruk. Guru bermimpi kau telah memiliki kekasih, lalu kau pergi dan tidak menginginkan Shifu lagi. Mana mungkin, Xiao Yu akan selalu mencintai Shifu dan takkan pernah berpikir untuk meninggalkanmu.
Apa kau yakin bukan karena wanita lain? Liu Ruyan menatapmu dengan kilatan mata yang ganjil. Tentu saja benar. Di dunia ini, selain Shizun, takkan ada yang bisa kucintai lebih dalam. Mendengar janji itu, bibir Liu Ruyan melengkung tipis. Jika kau berkata begitu, guru merasa lega. Dengan lembut, dia mengulurkan tangan gioknya untuk membelai pipimu dengan penuh rasa kasih. Kau menatapnya penuh kasih sayang. Hati Xiaoyu hanyalah milik Shizun untuk selamanya. Jadi Shizun, mulai sekarang janganlah terlalu banyak berpikir. Aku akan selalu ada di sisimu. Kata-kata tulus itu membuat hati Liu Ruyan luluh. Baginya, ucapanmu adalah sebuah janji suci. Inilah pengakuan yang paling dia nantikan. Tanpa ragu, dia langsung merengkuh tubuhmu dengan erat. Dia memelukmu sangat kencang sambil memberikan belayan yang begitu lembut dan penuh perasaan. Aku mempercayaimu. Saat ini, jauh di dalam istana mewah milik Sekte Kunlun yang megah, seorang wanita cantik sedang bermeditasi dengan tenang, hingga tiba-tiba sesuatu yang ganjil terjadi. Matanya terbelalak karena merasakan sesuatu. Wajahnya memucat dan seteguk darah segar menyembur keluar. Pria rupawan di sampingnya sigap membantu. Wajah tampannya kini dipenuhi oleh rasa cemas mendalam. Ada apa denganmu, Taiyu? Ternyata klon miliknya baru saja dihancurkan secara paksa oleh seseorang. Setelah berucap lirih, dia pingsan di pelukan pria itu. Keesokan harinya, fajar baru menyingsing. Kau terbangun dan menyadari keanehan. Beberapa helai pakaianmu lenyap misterius setelah kejadian tadi malam. Padahal kau tidak melihat si pencuri pakaian. Dengan penuh kecurigaan, kau melangkah menuju dapur. Kau mulai menyiapkan hidangan spiritual tingkat tinggi. Saat proses memasak mencapai tahap akhir, tiba-tiba terdengar langkah kaki halus. Sebuah tubuh yang lembut langsung memeluk erat punggungmu. Jika itu orang asing, pasti sudah kau tendang jauh-jauh. Namun kali ini kau diam membatu. Dari aromanya saja kau tahu itu Shizun. Mana mungkin kau berani melawan guru sendiri? Kenapa Shizun kemari? Dia bersandar malas di punggungmu sambil bergumam sedang merasa sangat bosan. Apa menariknya melihatku? Aku hanya sedang memasak makanan biasa yang tidak spesial. Tentu saja menarik. Xiaoyuku sangat menawan, jadi guru harus sering-sering memandang wajahmu. Dia berbisik tepat di telingamu. Hawa panas napasnya seketika membuat wajahmu memerah padam. Wajahmu merona merah layaknya buah ceri matang. Sambil menelan ludah, kau bergumam serak memanggil Sang Shizun. Guru, tolong menjauh sedikit. Namun, Sang Shizun justru semakin erat mendekap Xiaoyu kesayangannya dengan posesif. Aroma tubuhmu begitu memikat hingga Shizun enggan melepaskan dekapan hangat ini. Hah? Xiaoyu, kau sangat harum. Kenapa telingamu memerah? Tanya Shizun. Kau segera berdalih dengan panik bahwa cuaca saat ini sedang sangat terik. Oh, karena itu ya? Sahutnya lembut. Shizun memperhatikan rona merah yang kini menjalar indah hingga ke leher jenjangmu. Pemandangan itu begitu menggoda hingga ia ingin melumatnya. Sebelum sempat kau bereaksi, sebuah kejutan mendadak datang. Taringnya mendarat lembut di daun telingamu. Kau tersentak hebat, tak percaya Shizun akan melakukan tindakan seberani itu. Kau tak menyangka ia bertindak sejauh ini. Jantungmu berpacu kencang saat tubuh kalian bersentuhan sangat erat. Kesadaranmu seakan melayang dan hampir terjatuh. Guru, kumohon, jangan lakukan hal seperti ini padaku. Atmosfer terasa sangat canggung. Sambil menata gejolak di hati, kau mencoba menasihatinya dengan tawa yang dipaksakan. Baiklah, guru tidak akan mengisingimu lagi. Setelah berucap demikian, ia langsung melesat pergi meninggalkanmu sendirian. Benar-benar aneh. Kau menyentuh telingamu yang masih terasa panas membara akibat sensasi yang mengguncang pertahanan jiwamu. Kakimu terasa lemas tak bertenaga. Tak berselang lama, kau berjalan menuju aula sambil membawa nampan berisi makanan. Guru, sarapan ikan sudah siap. Kalian berdua pun duduk berhadapan dan mulai menyantap hidangan dalam keheningan. Tiba-tiba, Liu Ruyan memecah kesunyian. Xiaoyu, hari ini ikutlah bersama guru menuju wilayah pegunungan yang jauh. Rasa ingin tahu mulai menyelimutimu. Apa yang sebenarnya akan mereka lakukan di pegunungan kota Tianzhu tersebut? Di sana, ada seorang anak berusia 12 tahun yang merupakan reinkarnasi dari sosok dewa iblis kuno. Memiliki takdir kelam, anak itu akan menjadi ancaman jika dibiarkan tumbuh di dunia fana tanpa bimbingan benar. Potensinya bisa menghancurkan dunia dan menjadi malapetaka. Itulah sebabnya, guru harus segera melenyapkannya sebelum terlambat. Liu Ruyan terdiam sejenak lalu menggeleng lemah. Namun, ia tetaplah seorang anak kecil yang belum berdosa. Kita hanya perlu menuntunnya ke jalan yang benar. Tak lama kemudian, sampailah kalian di gerbang kota Tianzhu. Dari kejauhan, nampak seorang pria berjalan mendekat. Kedatangannya langsung memicu reaksi hormat dari para penjaga sekitar. Dengan sigap, seluruh penjaga membungkuk memberi hormat. Salam kami untuk Anda, Tuan Muda Kota Tianzhu. Jangan terlalu formal. Pria bernama Yeze itu mendekat, lalu memberikan salam hormat dengan sikap sangat sopan. Maafkan kelancangan saya, apakah kalian berdua adalah pendekar agung yang berasal dari sekte pedang legendaris? Benar,
Aku Suyu, dan ini seniorku, Liu Ruyan. Mendengar itu Yeze terperanjat, ternyata Anda Taois Liu. Dugaan saya tepat. Ibunda telah memerintahkan saya untuk segera menjemput kalian di gerbang utama kota ini. Beliau berpesan bahwa di hari ulang tahun adikku yang ke-12, akan datang tamu sangat istimewa. Seorang Taois bermarga Liu akan berkunjung untuk melakukan pertemuan khusus. Jadi, silakan ikuti petunjuk jalan saya. Tuan Muda Ye, silakan pimpin jalannya. Begitu melintasi gerbang kota, suasana mendadak menjadi sangat riuh dan kacau. Kau menyadari bahwa tatapan penduduk sekitar tampak begitu ganjil, seolah-olah mereka semua sedang kehilangan kesadaran diri. Ya Tuhan, apakah itu dewa? Ketampanannya benar-benar mengalahkan pemuda tertampan yang pernah ada di desa kami. Lihat wajah itu. Bentuk tubuh itu. Aku bersumpah tidak akan pernah bosan memandangnya sepanjang hidupku ini. Hanya untuk bersamanya semalam saja, aku rela menukarnya dengan 10 tahun jatah umurku yang tersisa. 10 tahun? Remeh. Aku tawarkan 20 tahun. Minggir, aku berani memberikan 30 tahun umurku. Ah, aku ingin mati saja. Saudari sekalian, lihatlah pesona pemuda itu benar-benar tidak masuk akal. Ayo serbu dia. Jangan biarkan pria setampan itu lolos. Seorang wanita berteriak histeris sambil mulai berlari liar. Namun, sebuah pukulan telak dari penjaga langsung merubuhkannya. Cih, dasar wanita rendahan yang tidak tahu malu. Penjaga itu meludah dengan jijik ke arahnya, lalu memberikan tendangan keras hingga tubuh wanita itu terlempar. Menyaksikan adegan brutal tersebut tepat di depan mata, kau mendadak merasa was-was dan dilingkupi